Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Alhamdulillah hari ini kita bisa kuliah akuntansi perpajakan. Tadi saya sudah confirm ya sama teman-teman ya. Saya minta tolong untuk perkuliahan pada malam hari ini, teman-teman screenshot, kirim ke grup nama dan NIM. Jadi itu bawa bukti teman-teman sudah hadir di perkuliahan saya pada malam hari ini. Nah, untuk besok itu adalah UAS ya, ujian tengah semester ya, UTS ya. UTS-nya materinya dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 berarti ya, sampai dengan hari ini. Lalu nanti untuk setelahnya, after UTS-nya, itu teman-teman tadi saya sudah confirm di grup terkait dengan tugas kelompok. Jadi nanti saya harapkan teman-teman bisa diskusi malam hari ini juga, difikskan. Itu kan sudah ada beberapa materi yang sudah saya share di grup. Ada berapa tadi? 6 materi ya, 6 materi yang saya share di grup. Di pertemuan ke-7 itu saya mau ngadain kuis praktikum. Saya harap teman-teman masuk. Dan di pertemuan ke-16, pertemuan ke-15-nya berarti kuis praktikum, di pertemuan ke-16-nya sudah ujian akhir semester, di mana teman-teman nanti akan ada beberapa materi yang untuk pertemuan ke-9 yaitu akuntansi pajak penghasilan, akuntansi pajak bumi dan bangunan, ya perolehan atas hak tanah dan BPHTB, tanah dan bangunan ya itu ya. Yang ke-11, yang ke-12 akuntansi biaya materai, yang ke-14 rekonsiliasi fiskal, pertemuan ke-15-nya akuntansi pajak tangguhan. Nah, teman-teman satu kelompoknya itu minimal 3 orang, maksimalnya 10. Untuk kelompoknya bebas, Bu Risma nggak mengharuskan teman-teman harus sama-sama, misal STIE sama STIE enggak. Silahkan nanti setelah ini dirembuk. Nah, aturan mainnya setelah ujian tengah semester, nanti akan saya undi. Nanti kita undi bersama perwakilan dari masing-masing kelompok dapat urutan keberapa ya. Nanti saya minta nama-namanya distorkan ke grup ya, langsung distorkan ke grup. Maksimal besok hari Sabtu mungkin ya, hari Sabtu biar difikskan dulu nama-namanya. Nanti kalau sudah distorkan di grup untuk pertemuan keberapanya nanti misal materinya bea cukai. Nah, terus anggotanya siapa-siapanya aja ya. Ya teman-teman ya, mungkin dari tugasnya setelah ujian tengah semester di pertemuan ke-9, 10, 11, 12, 13, 14 ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang tanya berarti jelas ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, berarti sudah jelas ya untuk tugasnya ya teman-teman ya. Lalu untuk hari ini, gimana Mbak Estri? Suaranya kurang jelas soalnya. Oke, untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada, apa nih? Oh, terpencet. Oke, oke. Berarti untuk tugasnya aman ya? Nggak ada yang ditanyakan ya? Nanti teman-teman cari kelompok minimal 3, maksimalnya 10 orang. Materinya sudah saya share di situ. Ya. Oke. Baik, untuk materi kita pada malam hari ini, Risma mau menjelaskan mengenai nih ya. Konsep investasi jangka panjang dalam akuntansi perpajakan. Ini nanti materinya saya kirim ke grup ya. Nah, teman-teman
definisi konsep investasi jangka panjang dalam akuntansi pajak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan investasi jangka panjang? Nah, investasi jangka panjang yang dimaksud itu untuk meningkatkan penghasilan dengan menanamkan modal di perusahaan. Dan pengusahaan saham lainnya dapat dimaksud pula untuk menguasai pasokan dan ataupun distribusi. Jadi yang namanya investasi jangka panjang, kalau yang namanya investasi jangka panjang itu jelas waktunya adalah kurang dari setahun apa lebih dari 1 tahun. Mungkin ada yang mau menjelaskan? Ataya, mungkin bisa dijelaskan. Kalau investasi jangka panjang itu kurang dari setahun apa lebih dari setahun, Ataya? Lebih dari setahun, Bu. Oke, kalau yang untuk jangka pendek berarti berapa tahun, Ataya? Dimaksud investasi jangka pendek di dalam laporan keuangan berarti umur investasinya? Kurang dari setahun. Oke, berarti di sini uh, untuk investasi yang namanya investasi jangka panjang, berarti dia adalah investasinya lebih dari 1 tahun, lebih dari 1 periode akuntansi ya, jelas ya teman-teman ya di sini ya. Lalu investasi jangka panjang itu dapat berupa saham, obligasi, suku, tahu ya teman-teman ya, saham, obligasi, itu kayak sesuatu yang nggak dapat kita lihat, cuman bisa kita jual belikan itu di pasar saham, yaitu dalam bentuk obligasi, saham ataupun suku ataupun yang lainnya. Lalu ada lagi dana untuk melunasi hutang jangka panjang atau dana khusus. Itu juga termasuknya investasi jangka panjang. Terus ataupun aset-aset lain seperti pembelian tanah dengan rencana penggunaan di masa depan. Berarti kalau kayak tanah, bangunan itu masuknya ke investasinya kalau misal perusahaan dia membeli tanah, membeli bangunan, dia masuknya kemana itu? Mbak Mesia mungkin bisa dijelaskan. Mbak Mesia, Iya, Bu. kalau untuk pembelian tanah, bangunan, itu termasuknya laporan keuangan di sisi apa? Terus maksudnya investasinya jangka panjang atau jangka pendek, Mbak Mesia? Jangka panjang, Bu. Oke, kalau Anda sebagai akuntan membuat laporan keuangan untuk tanah, bangunan, dan lain-lain itu masuk ke mana? Aktiva atau pasiva, Mbak Mesia? Itu harta nggak sih, Bu? Ya, itu masuknya harta. Berarti masuknya kemana, Mbak? Pasifa. Mesia, pasiva itu isinya apa aja? Ayo, tanah, bangunan, itu masuk ke mana? Tanah, bangunan itu masuknya pasifa, Bu. Oke, dari Mbak Mesia pasiva. Oke, suwun ya Mbak Mesia. Mbak Kori, coba Iya, Bu. bisa dijelaskan kalau untuk tanah, bangunan, dan lain-lain itu masuknya kemana Mbak Kori? Mbak Kori. Halo Bu Risma. Oke, Kori, Bu Risma dijelasin. Kalau Ya, untuk tanah, bangunan itu masuknya kemana? Ya, di Aktiva Bu, aset kenapa masuk? tetap. Oh ya, kenapa dia masuk di Aktiva? Karena dia aset tetap. Oke, Mbak Mesia, tadi berarti untuk tanah, bangunan itu masuknya ke Aktiva ya, Mbak. Nanti eh, belajar lagi, kita sama-sama belajar ya di sini ya teman-teman ya. Jadi Iya, teman-teman Bu. di sini jadi di sini teman-teman harus bisa membedakan mana yang masuk ke aktiva, mana yang masuk ke pasiva. Pasiva itu isinya cuma hutang, modal, ya, hutang plus modal dan lain-lain. Kalau yang namanya kas, tarakas, tanah, bangunan, lalu
itu masuknya ke sisi aktiva karena dia termasuk aset dari suatu institusi atau suatu instansi. Lalu selanjutnya, nilai perolehan jangka panjang itu ada yang namanya biaya broker, ada pajaknya, ada harga pembeliannya, lalu ada yang namanya biaya lain-lain. Nah, mana penghasilan investasi ini umumnya dilaporkan di laporan rugi laba secara terpisah dari kegiatan utama perusahaan. Dan penghasilan dari investasi objek bunga obligasi dividen ini dia ada PPh-nya. Nah, untuk tarif PPh-nya adalah 15%. Nah, teman-teman ya, kalau misal teman-teman ini ikut atau memiliki obligasi atau punya saham, nah itu teman-teman itu kan pasti kan punya yang namanya pendapatan atas obligasi atau tersebut ya. Nah, itu teman-teman nanti dikenakan pajak PPh-nya dengan tarif 15%. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ada, Bu Risma. Oke, saya lanjut ya. Terus, jenis investasi jangka panjang beserta contohnya. Nah, yang pertama kita mau bahas yang namanya saham. Saham ini merupakan suatu bukti kepemilikan sebuah perusahaan, di mana saham sendiri ambilnya dari literatur bahasa Arab ya. Menurut literatur fikihnya, saham itu diambil dari istilah yang namanya musaham, yang berasal dari kata sahm. Itu bentuk jamaknya dari ashum atau suhum yang artinya bagian atau bagian kepemilikan. Jadi saham adopsi kata saham itu masuk ke Indonesia itu artinya adalah pemilik perusahaan. Jadi kalau misal nih biasanya ada nih jual saham PT Telkom. Nah, ketika nanti teman-teman beli saham PT Telkom tersebut biasanya minimalnya ada satu lot itu isinya mungkin 1000 ya, 1000 lembar. Nah, ketika teman-teman beli satu lot dengan harga misal 2 juta nih, berarti teman-teman itu sudah memiliki kepemilikan saham di Telkom sebesar 2 juta, 2 juta rupiah. Nah, itu adalah saham. Dan investasi dari saham itu nggak bisa nih, misal kita hari ini beli nih 2 juta. Terus lusanya kita mau jual lagi. Ternyata harga dari sahamnya itu turun. Ya, berarti kita harus mengikuti harga dari penurunan saham tersebut saat kita melakukan penjualan. Nah, misal di akhir periode teman-teman udah setahun nih, udah setahun ada saham, ternyata di situ teman-teman ada yang namanya bunga atau pembagian dari hasil dari sahamnya teman-teman tadi. Nah, dari hasil pembagiannya, dari hasil pembagian nilai bunganya saham tadi, teman-teman dikenakan pajak sebesar 15% dari bunga yang didapat dari sahamnya tadi. Paham ya teman-teman ya sampai sini ya? Terus yang kedua, nih, ini ada contoh soal ya teman-teman ya. Nih, untuk tujuan perpajakan itu tidak terdapat ketentuan yang menyebutkan metode investasi jangka panjang. Kalau menurut pasal 10 ayat 5 Undang-Undang PPh sama dengan halnya persediaan. Jadi dibukukan berdasarkan harga perolehan tanpa memperhatikan presentase kepemilikannya. Nah, di sini misal teman-teman sebagai accounting di perusahaan ABC, misal ya. Nah, ternyata perusahaan ABC itu dia beli saham. Dia beli saham miliknya perusahaan XZZ. Ya. Di situ, pada saat akhir periode, teman-teman itu mencatat
biaya perolehan sahamnya itu yang dibeli, itu berdasarkan harga perolehannya, tanpa memperhatikan presentase kepemilikan sahamnya PT ZZ yang dimiliki PT ABC. Berarti, enggak selalu misal ternyata hanya 15% nih yang kita punya, nulisnya enggak 15% gitu enggak, tapi berdasarkan harga perolehannya. Pada saat melakukan, pembelian saham tersebut harganya berapa, nah berarti itu dicatat di teman-teman accounting, ya. Nah, apabila penjualan saham itu dilakukan melalui pasar modal, nah, teman-teman bisa melakukan jual beli saham tadi ya, di pasar modal namanya. Maka keuntungan dari penjualan tersebut harus diakui sebagai penghasilan dari penjualan dikenakan PPh. Nih, contoh case lagi. Misal teman-teman beli saham tadi ya, misal teman-teman beli sahamnya PT Telkom. Pada saat teman-teman beli, itu harga awalnya Rp2.000.000. Pada akhir periode akuntansi, teman-teman jual, ya nggak usah periode akuntansi lah, sejalan dengan berjalannya waktu teman-teman jual sahamnya teman-teman. Nilainya itu sudah enggak 2 juta lagi. Nilainya misal sudah mencapai 2.500.000, misal ya. Nah, kelebihan dari 2 juta dikurang 2,5 juta dikurangi 2 juta tadi, itu teman-teman masukkan masukkan keuntungan dari investasi saham. Itu dikenakan atau termasuk objek pajak PPh, ya, kenakan tarifnya. Tarifnya adalah untuk saham sendiri tarif 0,5% itu bersifat final. Tapi kalau bukan untuk saham pendirinya itu 1%, ya. Nih, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk perolehan penghasilan tersebut dapat mengurangi pendapatan dividen. Jadi yang dihitung cuma 2,5 juta dikurangi dengan 2 jutanya tadi. Selisihnya dihitung pendapatannya. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Untuk rincian hitungannya ya. Di bawah ada lagi. Nih. Wajib pajak, contohnya Alis adalah pemegang saham PTB tahun 2004. Dia memiliki 5.000 lembar saham dengan harga perolehannya 3.000 lembar. Nah, si Alis ini, sorry ini punyanya siapa yang bocor? Nggak tahu, Bu. Nggak tengok. Ya udah, oke. Lanjut ya. Nah, pada tahun 2007, PTB ini membagikan saham bonus yang berasal dari konversi agio saham dengan perbandingan 1:1 setiap 1 lembar saham yang diperoleh. 1 bonus. Nah, pada bulan Agustus 2009, Alis selaku wajib pajak Alis ini, dia itu jual sahamnya, harganya 5.000 per lembar saham. Alis tadi beli tahun 2004 ya. Yang pertama, 500 lembar saham. Harga perolehannya, harga perolehan itu harga saat dia melakukan pembelian sahamnya tadi ya teman-teman ya. Itu 3.000 per lembar. Terus tahun 2007 dia membagi saham bonus yang berasal dari konversi agio saham. Nilainya 1:1. Nah, tahun 2009 si Alis tadi dia jual 1.000 lembar saham. Per lembarnya harganya 5.000 ya. Jadi dia beli awalnya cuma 3.000 lembar di tahun 2004. Di tahun 2009 dia jual lagi nih harganya 5.000 per lembar saham. Nah, yang dimasukkan di SPT wajib pajak tahunan adalah nih harga perolehan per lembar sahamnya ya. Ini udah mulai hitung-hitungan nih. 5.000
lembar yang diperoleh tahun 2004. Berarti berapa? 5.000 dikali 3.000 ya, pada saat awal beli. Nih, totalnya 15 juta. Terus, teman-teman cari 5.000 lembar yang diperoleh pada tahun 2007. Oh, nggak ada nih, 0 berarti. Jumlah lembar sahamnya adalah berapa? 10.000 lembar. Pada tahun 2007 memberikan bonus berasal dari arus 1:1. Berarti kan dia dapat 5.000 ya. Jadi 10.000 lembar sama dengan 15.000. Jumlah lembar sahamnya siapa ini? Lembar sahamnya si Alis tadi. Ini ya. Harga perolehan rata-rata per lembar 1.500. Dapat 1.500 dari mana? 15 juta dibagi dengan 10.000. Berarti harga perolehan rata-ratanya adalah 1.500. Terus harga penjualannya, ya si Alis tadi kan dia jual nih 1.000 lembar dikali harga per lembarnya 5.000. Berarti totalnya 1.000 dikali 5.000 berapa? 5 juta. Ini. Harga perolehan 100 lembar saham nih. Berarti kita pakainya harga rata-ratanya ya. 1.000 dikali dengan 1.500. Total lembarnya adalah 1.500.000. Berarti untungnya berapa? Untungnya adalah 5.000 tadi dikurangi sama 1.500.000. Jadi si Alis tadi punya nilai keuntungan 3.500.000. Nah, untuk mempertahankan proporsi kepemilikan saham, pada umumnya jika perusahaan akan menerbitkan saham baru kepada persero lama, diberikan hak membeli terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman udah punya saham, terus di PT Telkom tadi ya misalnya ya, dia mau mengeluarkan atau menerbitkan saham baru lagi, biasanya teman-teman dinotis dulu nih, karena teman-teman sudah memiliki kepemilikan saham di tahun sebelumnya. Oke. Terus nih saya lanjut ya. Nah, laziman dalam akuntansi komersial ini adalah untuk alokasikan harga perolehan saham kepada rates tadi ya, rate tersebut. Dan penjualan rate di atas harga dialokasikan merupakan keuntungan. Jadi 3,5 juta ini merupakan rate-nya adalah keuntungannya, keuntungan si Alis tadi, wajib pajak tadi. Sementara itu, jika hak tersebut dimanfaatkan untuk memberi saham baru, maka dengan harga yang lebih rendah dari pasar, yaitu harga perolehan rates-nya, ditambahkan pembelian yang diakui sebagai harga perolehan saham barunya. Nah, ini apabila rates-nya itu tidak dimanfaatkan. Nah, ini alokasi biaya umum dianggap sebagai kerugian. Ya. Dalam ketentuan perpajakan, alokasi tersebut tidak dilakukan sehingga hasil penjualan rate merupakan hasil penjualan kena pajak seluruhnya. Jadi ketika nanti nih teman-teman si Alis tadi ya, si Alis tidak ambil ini lagi ketika si PT ini apa namanya, dia tidak mau mengambil lagi ya karena tadi ada yang namanya empathy rights tadi ya, nggak mau ngambil berarti maksudnya adalah keseluruhan tadi sudah dikenakan pajak. Nih, kita lanjut. Nah, yang kedua obligasi. Obligasi ini namanya surat hutang jangka panjang. Waktunya juga lebih dari 1 tahun. Nilai obligasi itu sebagai investasi dicatat sesuai harga perolehannya. Sama sih, sebenarnya obligasi sama saham ya 11-12 ya. Nah, pembayaran bunga itu harus dinyatakan terpisah dari harga perolehannya. Sama tadi juga saham, bunganya harus terpisah dari harga perolehannya. Nah, perbedaan harga perolehan dengan nilai nominal obligasi atau surat semacam itu harus ditangguhkan dan diamortisasikan selama jangka waktu yang ada. Nah, ini penjelasan ini tertuang di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan ya.
Teman-teman kemarin yang sudah tak suruh download PSAK itu harusnya udah ada. Teman-teman buka nih mengenai peraturan mengenai obligasi dan saham, ya. Menganggap bagian keuntungan atas pembagian keuntungan dalam hal penghasilan bunga, nih. Seperti karakteristiknya nanti seperti dividen. Nih. Ya contohnya ya. Tanggal 1 tahun 2003, si Budi ini membeli 10 obligasi dari PTA. Budi beli 10 obligasi dari PTA. Nominalnya 10.000. Kursnya itu 110%. Nah, kursnya gede nih 110%. Bunga obligasinya 12% per tahun dibayar tiap 1 April. Dan 1 Oktober. Oh, berarti dia bayarnya dalam satu periode itu ada 2 kali termin ya, 1 April sama 1 Oktober. Komisinya Rp8.000. Nah, obligasi akan dilunasi pada tanggal 31 Desember. Setengah tahun kemudian, berarti dia belinya 2003, 1 Juli 2003, melunasinya nanti ambilnya dia dapat pelunasannya yaitu 31 Desember 2007. Nih, saat melakukan pencatatan investasi obligasi oleh Budi, tanggal 1 Juli ya, 1 Juli 2003 ya ini ya, tadi. Investasi obligasi 100.000. Nah, premiumnya itu 10.000. Penghasilan bunganya 3.000. Nih ya. Penghasilan bunganya 3.000. Lalu penghasilan bunga 3.000, kreditnya utang PPh pasal 23 1.500, kas yang berkurang adalah 111.500. Ya. Sebentar ya. Saya ngecas laptop dulu sebentar. Oke, Bu Risma lanjut. Nah, pada saat Budi melakukan pemotongan PPh 23 atas premi diskontonya, ya, tadi kan si Budi dapat penghasilan ya, dia dapat 15% dikali 10.000. Nih. Ini 15% dikali 10.000. Sama dengan 1.500. Nah, tanggal 10 dan berikutnya, Budi itu harus menyetorkan pajak tersebut ke kas negara. 15% tarifnya dari mana? Tarif PPh pasal 23 atas obligasi ya, 15%. Nah, tanggal 10 Agustus, jadi jurnalnya apa? Hutang PPh pasal 23 1.500, kasnya berkurang 1.500. Nah, ini ya. Sesuai PPh pasal 21, itu Budi nggak harus membayarkan komisi sebesar 5% dikali PB. Nah, berarti 5% dikali berapa? Dikali 8.000. Nih, tadi ya. Ya, komisinya berapa? 8.000 kan? Nih, slide sebelumnya sudah tertera ya komisinya 8.000. Nah, jadi untuk mencatat jurnalnya, biaya komisinya adalah hutang PPh 21.400, kasnya 7.600 ya. Nih. 7.600 dari mana? Dari ini loh teman-teman, 5% dikali 8.000. 100 kan. Nah, tanggal 10 bulan berikutnya, itu si Budi harus menyetorkan pajak tersebut ke kas negara. Jadi Budi apa?
hutang PPh 21-nya berkurang, berkurang apa bertambah? Berkurang ya, hutang PPh 21-nya berkurang, kasnya berkurang 400.000. Saya bisa dijelaskan, mungkin siapa volunteer yang mau menjelaskan kenapa hak akun utang PPh utang kenapa di sisi debit, kasnya kenapa di sisi kredit? Yang mau menjelaskan siapa? Mau volunteer atau mau saya tunjuk? Teman-teman, Bu Risma tanya ini, kenapa hutang sisi kredit, debit, kasnya di sisi kredit? Ini simple loh. Jadi akuntansi perpajakan itu ya, Bu Risma sama sekalian mau refresh kalian mengenai posisi akuntansi pasifa di mana, aktiva di mana, sisi debitnya apa, kreditnya apa. Ada yang mau menjawab? Saya boleh izin menjawab, Bu? Boleh ya, silahkan ya. Karena kan ini Budi sudah menyetorkan pajak tersebut ke kas negara, jadi hutang PPh-nya otomatis berkurang. Jadi dia di sisi debit dan kasnya bertambah jadi di sisi kredit. Iya betul. Ya wes, oke, sip. Thank you ya. Makasih. Yo, betul ya diomongkan Ataya. Yo, saya lanjut slide selanjutnya. Nah, ini pada saat pendapatan bunga yang diterima dipotong PPh 23 atas PTA, ya. Tarifnya 15% dikali 6.000. Nah, tanggal 1 Oktober berarti 15% dikali 6.000 tadi totalnya 900, berarti pasnya 5.100 di sisi debit. PPh pasal 23 yang sudah dibayarkan, mungkin dia udah bayar nih, jadi perlakuannya sama kayak beban dibayar di muka, ya itu sebesar 900.000. Kreditnya adalah penghasilan bunga, penghasilan bunganya kurang 600, bertambah 606.000 rupiah ya. Ini ya teman-teman ya, penghasilan atau pendapatan. Nah, premi obligasi itu diamortisasi. Ya, amortisasinya berapa selama 6 bulan dari tahun 2003 dimasukkan dalam pengurangan penghasilan ya. Sebesar 1.111. Jadi piutang bunganya 3.000, penghasilan bunganya 3.000. Lalu penghasilan bunganya 1.111, debit kreditnya premi obligasinya 1.111. Nah, ini penghasilan bunga obligasi. Penghasilan bunga obligasi ini bukan penghasilan yang dikenakan PPh final, sehingga pada akhir tahun akan dilakukan penggabungan dengan penghasilan lain dan dilakukan perhitungan kembali ke SPT-nya si Budi tadi. Jadi penghasilan bunganya 4.889, iya penghasilan bunganya. Lalu rugi atau labanya adalah 4.889. Ini adalah pencatatannya kalau kita akuntansi pajakannya ya. Jadi kita memang belajar akuntansinya, lalu nyatet pajaknya itu seperti apa. Itu ya teman-teman ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Saya malam ini mohon maaf ya nggak bisa lama karena memang saya ada keperluan. Nanti untuk malam hari ini saya bebaskan, tidak ada tugas karena seharusnya ini minggu tenang karena kemarin temuan saya masih kurang 1, jadi saya isi di malam ini. Jadi minggu depan itu sudah ujian tengah semester.
UTS-nya akuntansi perpajakan, tidak CBT ya, tidak ABCN ya. Tapi seperti biasa yang sering Bu Risma lakukan adalah soal hitungan ditulis di tangan, kirim di Siakat. Kirimnya langsung ke Siakat. Jadi kolom Siakatnya teman-teman itu kan ada lampiran kan. Nah, lampirannya itu masukkan saja ke situ. Tang drive lo ya. Lampiran lo ya. Kalau gambar atau gambar ya, teman-teman foto gambar. Mati. Dek, handphone mama dek, cepet dek. Mati lah, ya mesti tak isu.